Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Pratiwi dengan NIM L0212111070 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Hasanuddin. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu fisiologi hewan air. Langsung saja materi yang akan kita bahas yaitu mengenai molting dan pertumbuhan pada krustasea. Molting merupakan proses pergantian kulit atau kutikula pada invertebrata. Bisa dikatakan semua hewan arthropoda atau hewan yang berevolusi ini mengalami proses molting. Proses molting ini bisa dipengaruhi oleh faktor fisiologis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu dikontrol oleh hormon, yaitu hormon penghambat metabolisme, hormon penghambat molting, dan hormon penghambat perkembangan gonad. Dan secara tidak langsung yaitu memicu hormon dari luar yang disebut ovaprin, di mana proses kerjanya merangsang hormon pertumbuhan atau bisa disuntikan pada hewan dan krustasea, pada hewan ikan dan krustasea. Adapun 5 tahapan dasar molting yaitu pertama postmol potekniksis. Postmol adalah tahap tak lama setelah pelepasan eksoskeleton atau pembusukan eksoskeleton lama, yaitu suatu periode ketika pembekakan volume hemolim karena dimasukkannya air. Impor air terjadi melalui epidermis, insang, dan usus. Setelah beberapa jam atau hari, tergantung pada panjang total siklus, kerangka luar baru mengeras dan terus kuat atau kaku. Yang kedua yaitu intermol. Selama intermol, eksoskeleton menjadi jauh lebih sulit karena presipitasi atau pengendapan menjadi mineral dan protein. Eksoskeleton udang relatif tipis dan lunak dibandingkan dengan kepiting dan lobster. Volume dan berat udang juga utuh, yaitu 3-4% selama periode intermol ini. Yang ketiga yaitu stadia premolt atau proekdisis, terjadi sesaat sebelum eksuviasi dan ditandai dengan pemisahan eksoskeleton lama dari bawah lapisan epidermis. Eksoskeleton tua ini sebagian diserap dan cadangan energi dimobilisasi dari kelenjar midgut. Fase premolt dimulai dengan meningkatnya konsentrasi hormon molting dalam hermolim. Yang keempat yaitu indikasi pertama bahwa proekdisis udang memasuki periode pembusukan atau pengupasan epidermis dari kutikula lama atau apolisis. Saat memasuki udang premolt, epidermis mulai mengeluarkan epikutikel dan exoskusikul baru. Nafsu makan udang pun turun dan benar-benar berhenti makan. Jadi harus ada cadangan yang diperlukan untuk pembentukan sintesis kutikula dan untuk periode ketika tidak makan sama sekali. Bahan untuk pembentukan kutikula ini berasal dari 2 sumber, yaitu akumulasi cadangan makanan dan penyerapan atau resorpsi kutikula lama. Tahapan kelima atau tahapan terakhir yaitu ekdisis, yaitu sebagai suatu tahapan yang hanya berlangsung beberapa menit. Ini dimulai dengan pembukaan eksoskeleton lama di persimpangan dorsal toraks dan perut pada krustasea berkaki 10 dan selesai ketika hewan tersebut keluar dari kungkungannya dengan sempurna. Selanjutnya yaitu struktur eksoskeleton. Eksoskeleton diproduksi oleh satu lapisan sel epidermis atau biasa disebut dengan hipodermis yang terletak tepat di bawahnya. Eksoskeleton ini memiliki 4 lapisan utama, yaitu epikutikel terluar, exokutikel, endokutikel, dan lapisan membran dalam. Lapisan ini terdiri dari berbagai kombinasi lipid, kitin atau polimer karbohidrat, protein, dan garam kalsium. Beberapa bagian eksoskeleton, misalnya membran atrodial yang menghubungkan segmen kaki dan tubuh, tidak mengalami pengapuran untuk mempertahankan fleksibilitasnya. Kemudian adapun variabel yang menginduksi molting dan kesuksesan ekdisis. Pertama yaitu panjang fotofase, kedua konsentrasi yang seimbang dari hormon molting, dan ketiga yaitu hormon penghambat mabung atau MIH, dan keempat itu adalah suhu air. Itulah tadi sedikit pembahasan mengenai materi molting dan pertumbuhan krustasea pada mata kuliah fisiologi hewan air. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.